Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempraktekkan di modul 4 tentang mekanika. Dan perkenalkan, saya Adik Warsa dan rekan saya M. Hadi Novansyah. Dan saya Fatur Rahman Hakim. Untuk percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan gaya listrik statis. Alat-alat yang dibutuhkan: 1. Plastik. 2. Potongan kertas. 3. Pembatas antara meja dan plastik. Oke. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus menggosok plastik dengan cepat ke meja. Hal ini bertujuan untuk membuat perpindahan elektron dari meja ke plastik, di mana elektron akan menumpuk pada plastik. Lalu kita arahkan. Nah, di sini kita melihat ada perpindahan kertas dari meja ke plastik. Oke. Hal itu membuktikan bahwa terjadi perpindahan elektron dari plastik ke kertas. Percobaan berikutnya, kita akan melakukan percobaan gaya listrik statis. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah: 1. Sisir. 2. Potongan kertas. Kita akan melakukan penggesekan sisir dengan kepala. Oke, jika sudah cukup, terasa cukup, elektron akan berpindah dari kepala menuju ke sisir hingga terjadi penumpukan elektron di sisir. Lalu sisir akan didekatkan ke potongan kertas. Tuh. Nampak potongan kertas tertarik ke sisir dikarenakan adanya perpindahan elektron dari sisir ke kertas. Untuk percobaan kedua, kita akan melakukan percobaan gaya magnet. Peralatan yang dibutuhkan adalah: 1. Magnet batang atau magnet tabung. 2. Jarum jahit. 3. Aluminium. 4. Material berbahan seng. 5. Seutas benang jahit. 6. Potongan plastik. 7. Potongan kertas. Dan isolasi plastik. Percobaan akan dilakukan dengan cara mendekatkan magnet ke semua material tersebut secara satu persatu. Untuk pertama kali, kita coba percobaan mendekatkan magnet ke jarum jahit. Jarum jahit menempel pada magnet. Percobaan kedua, kita mendekatkan ke aluminium. Aluminium tidak menempel pada magnet. Yang ketiga, kita dekatkan seng ke magnet. Begitu juga dengan seng, tidak menempel di magnet. Lalu kita akan mendekatkan seutas benang jahit pada magnet. Tidak bereaksi apa-apa. Lalu potongan plastik pada magnet. Sama, tidak menempel dengan magnet. Lalu potongan kertas. Sama, tidak bereaksi apa-apa. Yang kelima, isolasi plastik. Kita akan menempelkannya ke magnet. Tidak terjadi apa-apa juga. Isolasi plastik tidak menempel ke magnet. Untuk percobaan ketiga, kita akan melakukan percobaan gaya gesek. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah: 1. Neraca pegas. Neraca pegas yang kita pakai neraca pegas dengan satuan gaya Newton. 2. Beban benda dengan 4 permukaan. 1. Permukaan kayu. 2. Permukaan plastik. 3. Permukaan karet. Dan 4. Permukaan dengan bidang kasar. Oke. Percobaan pertama, kita akan melakukan percobaan dan mengukur gaya sebelum benda ditarik, sesaat sebelum benda bergerak, dan pada saat bergerak dengan konstan.
Oke. Sebelum benda ditarik, neraca pegas menunjukkan angka 0 Newton. Oke, sekarang kita tarik berapa Newton sampai benda sebelum bergerak. Terus tarik dikit. Ya, kita mencatat setengah Newton atau 0,5. Oke. Sekarang kita akan mengukur dengan kecepatan konstan. Tercatat 0,3 Newton. Oke. Untuk percobaan yang kedua, kita akan mengukur pada bidang plastik. Oke. Sebelum dilakukan penarikan menunjukkan angka 0 Newton. Berapa Newton yang tertera pada saat sebelum benda bergerak? 0,4 Newton. Sekarang kita akan mengukur berapa Newton pada saat benda bergerak secara konstan. 0,2 Newton. Yang ketiga, kita akan melakukan dengan permukaan karet. Tercatat 0 Newton sebelum benda ditarik. Kita akan melakukan berapa Newton sesaat sebelum benda bergerak? Terus tarik lagi. Iya, 0,6. Dan kita akan mengukur berapa Newton pada saat benda bergerak secara konstan. 0,5. Yang terakhir, kita akan mengukur dengan permukaan yang kasar. Sesaat sebelum benda ditarik, neraca pegas menunjukkan angka 0 Newton. Sesaat sebelum benda bergerak, neraca pegas menunjukkan angka 0,5 Newton. Dan berapa setelah benda ditarik dengan kecepatan konstan? 0,2 Newton. Untuk percobaan yang keempat, kita akan melakukan percobaan gaya pegas. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1. Statif sebagai kait pengukur yang konstan. 2. Media pengukuran. Yang 3. Beban. Percobaan akan dilakukan dengan menempelkan beban kepada seutas karet dan menariknya ke bawah sejauh 5 cm. Untuk percobaan berikutnya, kita akan melakukan percobaan gaya berat. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 5 buah beban dengan berat yang berbeda-beda. Dan setelah kita melakukan pengukuran, beban pertama memiliki berat 300 gram. Beban kedua memiliki berat 30 gram. Beban ketiga memiliki berat 150 gram. Beban keempat memiliki berat 240 gram. Dan beban kelima memiliki berat 70 gram. Kita akan melakukan pengukuran dengan menggantungkan 2 bilah karet. Iya. Oke. Untuk beban yang pertama, sebelum pengukuran kita akan mengukur seberapa tinggi karet sebelum digantungkan pada beban. Oke, agak ke pinggir Pak Ade. Iya, mengukur dari samping, ya. Nggak kelihatan kamera. Iya. Iya. Oke, kita akan mencatat 93 cm. Ini adalah akan menjadi bahan tolak ukur pengukuran. Untuk beban yang pertama,
kita akan melakukan pengukuran. Ya. Bisa diukur, Pak Ade? Di angka 76. 76. Iya. Pergeseran sebanyak berapa senti dari atas? 76 dikurang 9, 93 dikurang 76. Langsung aja diukur, Pak Ade. Penggarisnya diukur. Nah. Turunin, Pak Ade. Dari 93. Nah, Dari 93. dari 9. Dari 9. Iya. Berapa? 17. 17. Mengalami pergeseran, untuk beban ke-1 mengalami pergeseran 17 cm. Kita mulai dengan yang kedua. Untuk beban yang kedua seberat 30 gram. Ternyata karet mengalami pergeseran, itu di angka berapa? 91 ya? 92, jadi hanya mengalami pergeseran 1 cm. Oh, 2 cm. Oke. Untuk beban yang ketiga. Beban yang ketiga memiliki berat 150 gram. Karet mengalami pergeseran sejauh 88. 86. 87, oke. 93 dikurangi 87, turunan dikit. Iya. 6 cm. Untuk beban yang ketiga mengalami pergeseran karet 6 cm. Kita bisa mulai dengan berat yang keempat, memiliki berat 240 gram, hampir 1/4 kilo. Karet menunjukkan angka 80. Berarti mengalami pergeseran 13 cm. 13 cm. Kita bisa lanjut untuk beban yang kelima. Beban yang kelima memiliki berat 70 gram. Karet menunjukkan angka 90 dan karet melakukan pergeseran 3 cm. Berikutnya kita akan melakukan percobaan gaya gabungan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 neraca pegas dengan satuan Newton. Lalu beban yang terikat kepada 2 neraca pegas tersebut. Oke. Pertama-tama kita tentukan berapa besar gaya yang ditarik oleh neraca pegas yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Sebelah kiri menarik dengan kekuatan 1 Newton dengan keadaan beban tertahan. Neraca pegas yang kedua dengan gaya 5 Newton dengan keadaan beban yang tertahan. Oke. Pada saat beban dilepas akan terjadi penyesuaian pada kedua neraca pegas tersebut. Kita lakukan. Oke. Neraca pegas yang pertama menunjukkan angka 3 Newton. Sedangkan neraca pegas yang kedua menunjukkan angka 3 Newton. Oke. Berikutnya kita melakukan percobaan yang kedua. Neraca pegas di sebelah kiri ditarik sebesar 2 Newton. Lalu neraca pegas yang di sebelah kanan ditarik dengan kekuatan 4 Newton. Pada saat beban dilepas, kita akan melihat penyesuaian dari kedua pegas tersebut. Ya. Pegas di sebelah kiri menunjukkan angka 3 Newton dan pegas di sebelah kanan juga menunjukkan angka 3 Newton. Lalu kita melakukan percobaan yang ketiga. Pegas yang di kiri ditarik sebanyak 2 Newton. Pegas yang di kanan juga ditarik sebanyak 2 Newton.
pada saat beban dilepaskan, kita dapat melihat penyesuaiannya. Tidak terjadi apa-apa, tetap menunjukkan angka 2 Newton dan 2 Newton. Lalu di percobaan yang terakhir, pegas sebelah kiri ditarik sebesar 5 Newton. Dan pegas yang di sebelah kanan ditarik sebanyak 3 Newton. Lalu beban dilepaskan. Kedua pegas sama-sama menunjukkan angka 4 Newton. Cobaan berikutnya, gerak lurus beraturan. Di sini kita akan membuat suatu sistem di mana terdapat 3 titik, yaitu titik A, titik B, dan titik C. Di mana dalam sistem tersebut juga terdapat satu buah katrol yang statis tergantung di atas, di mana katrol tersebut akan tergantung dengan 2 buah beban yang sama beratnya, yaitu 90 gram. Namun pada satu titik beban akan ditambahkan beban seberat 20 gram. Percobaan akan mengukur jarak waktu yang ditentukan untuk suatu beban bergerak dari titik B ke titik C. Lalu dari titik B ke titik C yang lain, di mana titik C tersebut mengalami perubahan 2 cm menjauh. Percobaan akan kita lakukan sebanyak 5 kali. Mari kita coba percobaan yang pertama. 1, 2, 3. 0,62. Waktu menunjukkan 0,62. Kita lanjut ke percobaan yang kedua, di mana titik C bergerak 2 cm. Kita mulai. 1, 2, 3. 0,78. 0,78. Kita lanjut ke percobaan yang ketiga. Titik C bergerak 2 cm menjauh. 1, 2, 3. 0,83. Lanjut di uji coba yang keempat. 1, 2, 3. 0,99. Cobaan yang kelima. 1, 2, 3. 1,05. Percobaan berikutnya, kita akan melakukan percobaan gerak lurus berubah beraturan atau BLBB, di mana pada sistem ini kita menerapkan 3 buah titik. Titik yang pertama titik A, statis. Titik yang kedua adalah titik B. Titik B berpindah setiap kali uji coba dengan rentang 3 cm menjauh dari titik A. Yang ketiga adalah titik C. Titik C juga statis, tidak berpindah. Pada sistem ini kami tetap menggunakan 1 buah katrol, di mana tergantung 2 buah beban dengan 1 beban tambahan untuk di salah satu sisinya. Kita akan mengukur berapa waktu yang dibutuhkan sebuah benda dengan beban tambahan meluncur dari titik A ke titik B dan dari titik B ke titik C. Untuk akurasi waktu, kita melakukan dengan menggunakan stopwatch yang nanti akurasinya dilihat setelah video direkam. Siap? 1, 2, 3. Percobaan GLBB yang kedua. 1, 2, 3. Percobaan GLBB yang ketiga. 1, 2, 3. Percobaan GLBB yang keempat. 1, 2, 3. Lanjut ke percobaan yang kelima. Udah ya? Itu dulu lagi. Nah. 1, 2, 3. Berikutnya kita akan melakukan percobaan katrol. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah katrol tetap, katrol bergerak, neraca pegas 500 gram, 4 buah macam beban yang berbeda, 180 gram, 150 gram, 80 gram, dan 30 gram. Benang secukupnya.
dan statif. Pertama-tama kita akan melakukan kalibrasi kepada semua beban tersebut. Yang pertama, beban dengan 180 gram. Terlihat angka pada neraca pegas 180. Berikutnya 150 gram. Terlihat angka pada neraca pegas 150 gram. Berikutnya 80 gram. Terlihat angka pada neraca pegas 80 gram. Berikutnya yang terakhir 30 gram. Terlihat pada neraca pegas angka di 30 gram. Lalu pada kegiatan berikutnya kita akan menggantung satu buah beban pada neraca pegas melalui katrol. Ini udah mulai belum sih? Terlihat 180 gram. 180 tetap dong. Percobaan berikutnya kita akan melakukan uji coba katrol bergerak. Untuk percobaan pertama kita menggunakan beban 180 gram. Angka pada pegas menunjukkan 0,9 Newton. Berikutnya kita akan mengganti beban seberat 150 gram. Angka menunjukkan 0,75 Newton. Berikutnya kita ganti dengan beban seberat 80 gram. Angka pada neraca menunjukkan 0,4 Newton. Dan yang terakhir, kita akan melakukan pengukuran pada 30 gram. Angka pada neraca pegas menunjukkan 0,15 Newton. Percobaan berikutnya adalah tuas. Kami sudah mempersiapkan 3 varian beban yang akan digantungkan pada tiap ujung dari tuas yang kita sudah persiapkan. Beban pertama sebesar 20 gram. Beban kedua sebesar 40 gram. Dan varian beban ketiga sebesar 80 gram. Percobaan kali ini kita akan mencoba titik seimbang yang terjadi di tuas dengan 2 beban yang berbeda. Percobaan yang pertama yang kita lakukan beban dengan 20 gram dan 40 gram. Jarak antara beban 20 gram dengan beban 40 gram adalah A ke B 13, A ke C 17. Oke. Berikutnya kita akan mencoba dengan berat 40 dan 80 gram. Kita akan mencari titik seimbangnya terlebih dahulu. Di sini Pak.
Bisa dilepas pelan-pelan. Bisa dilepas tangannya Pak Ade, lepas aja. Belum. Gerak ke kanan. Belum. Belum. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Oke. Ya, dapat. Iya. Berarti Sudah mencapai titik keseimbangan, berada di angka yang A ke B itu 20,5. Berarti kalau yang A ke C 9,5. 9,5. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan dengan mengganti beban yang lebih ringan menjadi 20 gram. Ya, sudah mencapai titik kesetimbangan. Angka menunjukkan A ke B 22, sedangkan A ke C 8. 8. Oke. Satu, dua, tiga. Kenapa gitu? Kita ulang. Beban yang pertama nggak diangkat dulu. Untuk kita akan melakukan percobaan gaya gesek. Alat-alat yang tam 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 tam.